Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian sehat semua? Semoga kalian sehat semua ya. Nah, kita akan melakukan sebuah presensi, yaitu presensinya bisa klik di Google Classroom kalian. Nanti itu ada link presensi dan atau bisa saya kirim di grup WA ya. Nanti diisi untuk presensinya. Langsung saja, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang materi yaitu atletik lompat jauh gaya walk in the air, atau bisa disebut juga dengan berjalan di atas air. Oke, langsung saja ke materinya. Pengertian atletik. Secara etimologis, istilah atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang artinya perlombaan atau kontes. Mengacu pada asal kata atletik, maka pengertian atletik dapat didefinisikan sebagai suatu perlombaan cabang-cabang olahraga tertentu seperti jalan, lari, lompat, dan lempar. Di bawah itu ada gambar-gambar macam-macam cabur atletik. Oke, next. Pengertian lompat jauh gaya walk in the air. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan atas dengan membawa titik berat badan selama mungkin di udara untuk menghasilkan jarak lompatan sejauh-jauhnya. Dan lompat jauh walk in the air atau gaya berjalan di udara adalah gerakan lompat jauh dengan gaya ketika tubuh sedang melayang di udara, gerakan kaki seakan berlari atau berjalan di udara. Oke, next. Adapun macam-macam tahapan melakukan lompat jauh. Yang pertama ada awalan, yang kedua ada tolakan, yang ketiga ada melayang, dalam garis kurung itu gaya berjalan di udara, dan yang keempat ada pendaratan. Gambar di bawah ini adalah step-step melakukan gerakan lompat jauh, jarak jauh, gaya walk in the air. Yang pertama ada approach, take off, flag, dan landing. Oke, next. Pengertian dan teknik dasar melakukan awalan. Awalan pada lompat jauh dilakukan dengan gerakan berlari. Gerakan berlari dilakukan dengan kecepatan penuh mulai garis start hingga papan tolakan. Dilakukan dengan lari secepat-cepatnya, tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan. Itu ada gambar di bawah. Seperti itu gambar berlari. Oke, next. Pengertian dan teknik dasar tolakan. Tolakan pada lompat jauh dilakukan dengan salah satu kaki terkuat yang dimiliki oleh sang atlet. Teknik tolakan dilakukan dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal dengan sekuat tenaga. Saat kaki tumpu menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih gerakan. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan mulai dari tumit telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki. Gerak kaki ke depan bersamaan dengan kedua lengan. Itu contoh gambar melakukan tolakan. Ambil ancang-ancang lalu bertolak. Oke, next. Pengertian melayang dan teknik dasar gaya walk in the air. Pada lompat jauh gaya berjalan di udara dilakukan dengan posisi badan tegap. Kedua kaki diayunkan ke depan dan belakang secara bergantian hingga menyerupai gerakan orang berjalan. Ketika akan mendarat, ayunkan kedua kaki ke depan untuk mempermudah melakukan pendaratan. Badan melanting ke depan, kedua lengan mengayun seperti orang lari, dan ketiga kedua kaki mengayun seperti orang berjalan. Di bawah ada gambar melakukan walk in the air, melayang walk in the air. Oke, next. Pengertian dan teknik dasar pendaratan. Pendaratan pada lompat jauh dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan. Ketika mendarat, posisi badan didorong ke depan agar tidak jatuh ke depan dan mengurangi jarak lompatan.
1. Dari sikap di udara, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua kaki lurus ke depan. Saat kedua kaki akan untuk tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Dan keempat, saat kedua kaki mendarat, kedua lutut mengeper dan berat badan dibawa ke depan. Jadi pada saat pendaratan itu kakinya disukan jongkok dan lututnya itu mengeper agar mengurangi cedera. Begitu. Oke, lanjut. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan lompat jauh. 1. Kurangnya kecepatan lari. Pada saat awalan itu kurang, larinya itu tidak full. Kedua, langkah tidak tetap, langkahnya tidak stabil seperti itu. 3. Terlalu bersemangat pada langkah-langkah terakhir. Pada langkah terakhir jangan terlalu semangat, nanti malah kebablasan. Yang keempat, ada tolakan kurang keras dan melebihi papan garis tolakan. Tolakannya kurang digenjot, beri power dan biasanya melebihi papan garis tolakan dan dijadikan disk. Dan kelima, ada kurang berani menjalurkan kaki ke depan. Keenam, selalu mendarat dengan pantat. Jadi kalau mendarat dengan pantat, yang diukur pantatnya belakang, jadi mengurangi kejauhan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Nanti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup WA ya. Nanti ada tugas saya kirimkan di grup WhatsApp atau saya kirimkan di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Batas pengumpulannya ya sampai nanti jam 9. Oke, terima kasih. Pembelajaran pada pagi hari ini saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.